balik lagi di channel Ahli Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan kalian sehat dan bahagia selalu ya, agar terus bisa mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Kali ini kami akan menceritakan film yang berjudul Scout Guide to Zombie yang dirilis pada tahun 2015. Di film ini menceritakan tentang 3 anak pramuka yang bertahan hidup dari serangan zombie. Awalnya mereka takut, tapi karena berjalannya waktu, mereka dapat melawan zombie dengan keahlian mereka dalam pramuka. Apakah mereka dapat bertahan dari serangan zombie? Bagaimanakah cerita selanjutnya? Langsung kita mulai saja. Film dibuka dengan menampilkan mas-mas gondrong yang sedang mengepel sebuah lorong ruangan. Dengan gayanya yang nyentrik dan melakukan pekerjaannya dengan pecicilan, dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu terlihat bahwa itu adalah sebuah ruang lab. Di dalam ruangan lab, ada Kang Botak yang sedang melakukan penelitian. Mas Gondrong pun hendak mengepel ruang lab tersebut, dan akhirnya Kang Botak meninggalkan Mas Gondrong sendirian. Mas Gondrong melihat sebuah bilik kecil. Karena penasaran, dia pun masuk dan melihat, ternyata di dalam ada seseorang yang sedang dirawat di sana. Tiba-tiba pasien itu terbangun. Itu membuat Mas Gondrong sangat terkejut dan menyenggol peralatan-peralatan yang ada di sekitarnya. Karena panik, dia mencoba menyelamatkan sang pasien, hingga akhirnya perut pasien itu pun jeblos. Dan pasien pun terbangun. Pasien itu pun menyerang Mas Gondrong. Kang Botak yang lagi nyari cemilan merasa kesal, karena uang yang dimasukkan ke dalam mesin selalu ditolak. Kalau di Indosiar mah, ini judulnya azab uang haram ditolak mesin saat ingin bayar. Kang Botak yang tidak menyadari kerusuhan yang ada di ruang lab, hingga akhirnya Mas Gondrong mendatanginya dan menyerang Kang Botak. Adegan berpindah di mana ada perekrutan anggota pramuka baru, yang bisa dilihat calonnya cuma ada 1. Anak itu tidak berminat dengan pramuka dan meninggalkan kelas dengan santuy. Dan perkenalkan, inilah anggota pramuka yang ada. Dia adalah Roger sebagai ketua, Oji, Carter, dan juga Ben sebagai anggota. Mereka akan melakukan pemberian lencana di hutan nanti. Saat mengantar pulang, terjadi sedikit perdebatan antara Ben dan Carter. Carter sebenarnya sudah gak betah di dalam pramuka. Dia ingin menjalani kehidupan baru layaknya seorang pria yang bisa mendapatkan wanita. Namun Ben tetap ingin dia bertahan, walaupun kalau dilihat, sebenarnya dia juga sudah mulai ogah sih jadi anggota pramuka. Hingga akhirnya mobil Ben menabrak seekor rusa. Ternyata ban mobil Ben bocor. Dia pun harus menggantinya. Hingga akhirnya datang sebuah mobil dengan seorang wanita yang bernama Kendall bersama teman-temannya. Kendall adalah kakak dari Carter. Dari tatapan Ben, sebenarnya dia menaruh hati terhadap Kendall, namun Ben tidak berani mengungkapkannya. Sementara itu teman-teman Kendall bernama Chloe dan Jeff, mereka bercerita tentang menabrak rusa. Namun ternyata rusa itu telah menghilang. Mereka pun meninggalkan Ben dan Carter. Sementara itu Carter mendapatkan undangan pesta dari Jeff. Carter mengajak Ben untuk pergi ke pesta. Namun Ben menolak karena malam nanti ada penyerahan lencana untuk Augie di hutan. Tapi pada akhirnya Ben pun menyetujui rencana Carter. Tiba-tiba seorang nenek mengagetkan mereka. Nenek itu adalah tetangga Carter. Dia marah-marah karena ayah Carter membuang sampah sembarangan. Terlihat di dalam rumahnya terdapat banyak kucing. Sepertinya si nenek adalah pencinta kucing. Roger datang ke tempat perkemahan lebih awal. Dalam perjalanan, dia menemukan sebuah name tag. Di situ terlihat foto Kang Botak yang kita lihat di awal film. Tiba-tiba saja, dari semak-semak dia diserang seekor rusa. Dengan cepat dia mengambil pisau dan menusukkan pisau tersebut ke mata si rusa, hingga si rusa itu pun tewas. Terlihat jeroan si rusa sudah berceceran. Sepertinya ini rusa yang ditabrak oleh Ben. Sesaat kemudian, dia diserang oleh Kang Botak yang sekarang sudah menjadi zombie. Saat dalam perjalanan, Ben dan Carter mampir dulu ke Indomaret. Mereka hendak membeli bir. Carter menyuruh orang gila untuk membelikannya, berharap orang gila tersebut membelikan bir, namun dia malah membeli hal-hal yang tidak penting. Di saat yang bersamaan, keluarlah seorang wanita. Dia menjatuhkan tasnya, dan di sini Ben membantunya.
Wanita itu bernama Dennis. Dennis adalah mantan kakak kelas mereka semasa SMA, namun dia harus berhenti sekolah dan sekarang ia bekerja di tempat penari telanjang. Wow. Akhirnya Dennis membantu Ben dan Carter dengan membelikan mereka sekotak bir. Akhirnya Ben dan Carter sampai di tempat perkemahan. Di sana Augie sudah menunggu dan melakukan persiapan sebelumnya. Mereka heran, karena Roger belum sampai juga di sana. Namun mereka menganggap itu adalah tes dari Roger untuk mereka. Akhirnya mereka melakukan pekerjaannya bersama-sama, sembari bercanda satu sama lainnya. Saat malam harinya, Carter mengajak Ben untuk mendatangi pesta. Mereka meninggalkan Augie yang sedang tertidur pulas. Saat di dalam perjalanan menuju mobilnya, mereka menemukan pisau Rogers yang tergeletak di tanah. Itu membuat Ben merasa ada suatu kejanggalan. Saat menyalakan mobil, tiba-tiba Augie sudah berada di depannya. Augie pun merasa kecewa karena menganggap telah dikhianati. Dia pun meninggalkan Ben dan Carter. Mereka pun akhirnya pergi ke pesta, namun sebelum itu mereka mampir dulu di depan Indomaret untuk berganti pakaian. Ben curiga karena pintu Indomaret sudah pecah, namun Carter mengagetkan karena tempat penari telanjang tidak ada yang menjaga. Carter pun berinisiatif untuk masuk ke dalam. Saat di dalam, Carter lupa uang sakunya. Dia ingin nyawer para penari telanjang di situ. Dia pun meninggalkan Ben di dalam sendirian. Seorang penari pun datang dan dia mulai melakukan aksinya. Ben pun menikmati aksi sang penari tersebut dengan nafas Senin Kamis. Tiba-tiba, Carter datang dan nyawer sang penari. "Tarik sis, semongko." Sang penari pun melepaskan tameng kembarnya dan tiba-tiba menyemprotkan sesuatu dari lehernya. Sang penjaga pun tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Carter yang diserang sang penari akhirnya dapat membunuh penari tersebut dengan mencoblos botol Chew ke kepala sang penari. Namun Ben yang bersembunyi di dalam toilet akhirnya ketahuan juga. Untungnya datang Dennis yang nge-headshot si penjaga dengan shotgunnya. Saat di luar, zombie-zombie lain sudah menunggunya. Mereka pun mencoba kabur menggunakan mobil. Namun naas, ban mobilnya terlepas. Dennis mencoba mengulur waktu. Untungnya mereka dapat memasangnya kembali dengan tepat waktu. Mereka pun berhasil kabur. Augie yang merasa kecewa pada Ben dan Carter mendatangi rumah Roger. Namun di rumah itu tidak ada Roger di sana. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, Augie pun nitip buang hajat di rumah Roger. Saat sedang asyik boker, terlihat seorang zombie mendatanginya. Namun Augie tidak menyadarinya. Zombie tersebut mencoba meraihnya, namun gagal saat hendak keluar. Augie pun bertemu dengan Roger, dan ternyata Roger pun sudah menjadi zombie. Dia pun menyerang Augie, hingga Augie harus terjatuh ke ruang bawah tanah. Augie pun melihat semprotan dan akhirnya membakar Roger dengan semprotan tersebut. Sementara itu Ben, Carter, dan Dennis pergi ke kantor polisi. Namun, di dalam kantor polisi tersebut, ternyata ada pak polisi yang sudah menjadi zombie. Polisi itu pun harus mati. Zombie-zombie lainnya pun mengejar mereka sampai ke dalam. Mereka berlari hingga akhirnya mereka masuk ke dalam sel. Karena terjebak, mereka pun mengobrol di dalam sel tersebut yang dikelilingi banyak zombie. Singkat cerita, ada sebuah mobil yang menyalakan musik dengan keras, dan ternyata itu adalah Augie yang datang untuk mengalihkan perhatian para zombie. Kesempatan itu digunakan oleh Ben untuk mengambil kunci di seberang sel mereka. Ben menggunakan kayu pel dan kondom yang dibawa oleh Carter. Di lain tempat, Augie pun ketahuan. Dia pun lari ke dalam kantor polisi dan menendang kunci yang sudah dijatuhkan oleh Ben. Augie dapat mengambilnya dan mengeluarkan mereka dari dalam sel. Mereka pun kabur. Saat dalam pelarian tersebut, ada seorang zombie polisi yang tersangkut di gerbang. Dan beginilah yang terjadi. Sebelum pergi, Carter pun sempat-sempatnya menggrepe-grepe gunung kembarnya si Bu Polisi. Wah, pelecehan zombie ini mah. Saat sedang dalam perjalanan menuju pos militer untuk mencari bantuan, mereka dihadang oleh sesosok zombie yang ternyata adalah orang gila yang ada di Indomaret. Entah apa yang dipikirkan oleh Augie, dia malah mengajak interaksi zombie tersebut. Tapi anehnya, si orang gila ini malah menirukan apa yang dilakukan oleh Augie. Akhirnya mereka pun berkolaborasi dengan bernyanyi bersama. Saat sedang asyik bernyanyi,
Tiba-tiba kepala zombie tersebut kena headshot oleh seorang militer. Zombie itu pun tewas seketika. Mereka menuju ke pesta dan berencana untuk menyelamatkan Kendall bersama temannya. Alamat yang diberikan Jeff ternyata adalah alamat palsu. Mereka tidak menemukan pesta di sana, malahan hanya limbah pembuangan. Dan ternyata si Carter telah ditipu oleh Jeff. Terjadi keributan antara 3 anak ini. Mereka saling membocorkan rahasia-rahasia mereka satu sama lain. Di sisi lain, ternyata si tentara sudah menjadi zombie. Dia pun menyerang Dennis. 3 anak ini dapat menyelamatkannya. Mereka mendapatkan walkie-talkie dari dalam mobil tersebut, dan mereka mendapat informasi bahwa ada peledakan pada pukul 3 pagi di kota tersebut. Dan mereka pun pergi menggunakan mobil tersebut. Mereka pergi ke rumah Carter untuk mengambil buku harian Kendall. Karena di buku harian tersebut, Kendall suka menuliskan rencana-rencana yang akan dilakukan, termasuk lokasi pesta tersebut. Saat mencari buku, Ben menemukan segitiga bermutanya Kendall. Nafas pun menjadi Senin Kemis lagi. Menyadari ada yang tidak beres di luar, Carter dan Augie pun turun mengeceknya. Saat berduaan, Dennis menyuruh Ben untuk menciumnya, dan Ben yang anak polos ini pun menolaknya. Namun Dennis memaksanya. Akhirnya mereka pun bercipokan. Terlihat dari luar ada zombie yang mengintip mereka dengan menggunakan trampolin. Benar saja, ternyata nenek tetangga Carter telah menyelinap dan terjadilah keributan di bawah. Carter diserang si nenek, dan Augie dapat menolongnya dengan memukul si nenek hingga gigi palsu si nenek terlepas. Zombie-zombie lain mulai memasuki rumah, dan Carter tertangkap lagi oleh si nenek. Hingga akhirnya bokong Carter dikenyot-kenyot oleh si nenek. Mamam. Namun lagi-lagi Augie dapat menolongnya. Mereka pun lari lagi ke atas kamar dan menahan pintu dengan lemari. Akhirnya mereka melewati jendela menggunakan trampolin dan berpindah ke tempat lainnya. Sementara itu, pintu kamar didobrak, menjadikan lemari itu pun terjatuh, dan buku harian Kendall akhirnya ditemukan. Karena menjadi yang terakhir, Ben pun terlambat. Sekarang trampolin sudah dipenuhi oleh zombie. Namun entah dari mana, tiba-tiba sebuah sosis muncul di depannya. Dia pun memeganginya agar dia tidak terjatuh. Dennis memancing perhatian zombie-zombie yang ada di trampolin, agar meninggalkan trampolin tersebut. Karena sudah tidak kuat lagi, si sosis pun akhirnya terputus. Ngilu oi. Ben pun dapat berpindah ke tempat lain dengan tetap memegang potongan sosis tersebut. Mereka lari dan memasuki rumah nenek. Namun ternyata, di dalam rumah itu, kucing-kucing juga sudah menjadi zombie. Mereka pun dapat kabur ke dalam bagasi dan membajak mobil si nenek. Saat di dalam perjalanan, mereka melihat Roger di depannya. Akhirnya Ben pun menabrak Roger, namun terlihat Roger belum mati. Dennis pun akhirnya pergi menuju ke pos militer untuk meminta bantuan. Sementara itu, 3 anak pramuka ini mempersiapkan diri untuk misi penyelamatan di pesta. Mereka membekali dirinya dengan senjata yang full attachment. Saat yang lain sedang berpesta, Chloe diajak seorang pria untuk bercocok tanam. Namun Chloe menolaknya. Di sisi lain, Kendall tahu bahwa Jeff sudah membohongi Carter. Dia pun marah, dan muncullah Chloe yang sekarang sudah menjadi zombie. Dia pun menyerang Jeff. Terjadi kericuhan di dalam pesta. Kendall mencoba melarikan diri, namun dia malah terjebak di tangga. Hingga akhirnya datanglah 3 orang pendekar dengan senjata legendarinya yang sudah full attachment. Terjadilah perang di sini. Singkat cerita, mereka dapat menyelamatkan sebagian orang-orang di dalam pesta termasuk Kendall. Mereka menyuruh orang-orang tersebut untuk menyelamatkan diri, sementara mereka mengalihkan perhatian para zombie. 3 pendekar ini masuk ke dalam ruangan, namun mereka terjebak di sana. Di sini, mereka saling mengakui kesalahan satu sama lain, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berjihad. Namun ternyata, Dennis muncul dari sebuah lubang, mereka pun tidak jadi berjihad. Sebelum meninggalkan tempat itu, Augie menyalakan bom yang sudah ia siapkan, hingga akhirnya tempat itu pun meledak. Tak disangka ternyata Roger datang menemui mereka.
Dia belum mati hingga sebuah granat jatuh di depannya dan dia pun meledak. Ternyata segerombolan tentara datang untuk menyelamatkan mereka. Keesokan paginya, di tempat evakuasi, di sini Dennis menyuruh Ben untuk menghampiri Kendall. Ben pun menghampirinya dengan semangat yang membara. Dia pun langsung mencium Kendall. Carter yang melihat Kendall berciuman dengan Ben pun harus terima kalau kakaknya dan Ben akhirnya bersama. Dan film pun tamat. Yos, selesai sudah filmnya. Walaupun film ini bercerita tentang anggota pramuka yang menyelamatkan orang-orang, namun banyak adegan-adegan yang vulgar di dalam filmnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jadilah anggota pramuka, maka kalian akan menemui hal-hal yang mantap. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga jika kalian menyukai video ini. Selamat beraktivitas, kita coba lagi di video selanjutnya.